Sebagian besar dari mereka masih terlalu kecil dan mental mereka juga belum sepenuhnya berkembang, sehingga tidak mungkin bagi mereka untuk mengurus diri mereka masing-masing. Sial. Dylan mengumpat dengan wajahnya yang menggelap dan tampak penuh dengan dilema. Dan di saat ini udara di sekitar mereka telah penuh dengan asap tebal dan suhu panasnya juga sudah naik begitu tinggi hingga hampir tak tertahankan. Harus bagaimana ini? Tidak usah mempedulikan anak itu. Dylan melirik kedua bayi yang sedang menangis di gendongannya. Sambil menggetakkan giginya dia mengangkat kakinya dan berjalan ke bawah. Jika dia mengejar anak itu, kemungkinan besar anak-anak yang lain semuanya harus mati di sini. Ini bukan masalah pilihan, tetapi dia sama sekali tidak punya pilihan. Dan saat Dylan baru saja menuruni tangga itu 2 langkah, dia mendengar suara langkah kaki yang tergesa-gesa di belakangnya. Dylan menoleh dan melihat Alicia yang sedang bergegas menghampirinya, lalu dengan cemas bertanya, "Apakah anak-anak baik-baik saja?" Dylan bertanya dengan heran. "Memangnya kau sudah mendapatkan apa yang kau cari begitu cepat?" Alicia terdiam sejenak lalu menggelengkan kepalanya dengan ringan dan berkata, "Aku mendengar suara ledakan itu, jadi aku khawatir kau tidak bisa menanganinya sendiri." Dylan mengerutkan keningnya dan berkata, "Lalu bagaimana dengan barang itu?" Alicia membuka mulutnya tetapi tidak berbicara. Dibandingkan dengan benda itu, tentu saja nyawa manusia jauh lebih penting. Jika dia meninggalkan anak-anak ini demi untuk mencari barang itu, lalu apa bedanya dia dengan pembunuh yang membunuh ibunya? Dylan menatapnya dalam-dalam. Dia memahami pikiran di dalam hatinya, dan bibirnya yang tipis terbuka sedikit lalu mengucapkan 2 buah kata, "Dasar idiot." Alicia meliriknya lalu menarik seorang anak yang menangis dengan terengah-engah. Kemudian dia bertanya kepada Dylan, "Tidak ada yang terluka kan dalam ledakan tadi?" Dylan teringat dengan anak yang melarikan diri tadi lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak ada yang terluka. Tetapi seorang anak melarikan diri." "Apa?" Alicia langsung terkejut. Dylan langsung memberikan kedua bayi yang berada dalam gendongannya ke tangannya. Sambil berjalan ke tempat ledakan tadi terjadi, dia berkata, "Kau bawa turun dulu anak-anak ini, dan aku akan turun ke bawah juga setelah menemukannya." "Dylan," sambil menggetakkan giginya Alicia memperingati dia, "aku telah menyelamatkan nyawamu. Kau tidak boleh mati di sini tanpa seizinku." Dylan tertegun sejenak lalu sudut bibirnya tersungging dan berkata, "Tenang saja, tak ada yang bisa mengambil nyawaku kecuali kau seorang." Setelah dia selesai berbicara, lalu segera berbalik dan berlari menuju lantai yang dipenuhi dengan kobaran api. Dengan cepat sosoknya tersapu dan hilang dalam lautan asap. Alicia menatap punggung Dylan dengan sejuta perasaan yang tak dapat dilukiskan oleh hatinya. Seolah-olah ada beberapa benih lunak yang diam-diam berakar dan tumbuh di datinya yang sangat keras itu sebelumnya, sehingga tak ada satupun benih yang bisa tumbuh. "Kakak, aku mau mama." Seorang anak terisak sambil memegangi bajunya. Alicia yang tersadar kembali lalu berkata dengan tegas, "Oke, kakak akan membawamu pergi menemui mamamu." Setelah itu Alicia tidak menunda waktu lagi. Dia segera membawa anak-anak itu turun dengan kedua anak bayi di dalam gendongannya. Sebenarnya kalau Alicia sendiri sama sekali tidak masalah menuruni 10 lantai sekaligus. Tetapi dengan begitu banyak anak dan 2 bayi di dalam gendongannya, dia merasa seolah-olah semua energinya telah habis terkuras, dan tangannya yang sedang menggendong anak-anak itu bahkan terasa mati rasa dan lemas.
Ditambah lagi dengan partikel debu di udara yang tersedot ke dalam paru-parunya sehingga dia terbatuk terus-menerus. Dan saat anak-anak yang dibawanya itu sudah sampai di lobi gedung kantor itu, dia merasa tak ada energi lagi sama sekali. Tetapi dengan niat dan tekad yang keras, dia terus bergerak maju tanpa berhenti. Di luar gedung, "Tolong, selamatkan anakku. Tolong, dia baru berusia 6 bulan. Anakku, tolong, biarkan aku masuk. Jika sampai terjadi sesuatu dengan anakku, aku juga tidak mau hidup lagi. Lepaskan aku. Jika kalian tidak mau pergi menyelamatkan mereka, maka biarkan aku saja yang pergi. Lepaskan aku." Situasi di luar semakin kacau. Para petugas pemadam kebakaran itu saling menatap dan merasa tangan-tangan mereka yang menghalangi tangan para orang tua itu terasa berat sekali. Dan mau tak mau salah satu dari mereka masuk dan berkata, "Kapten, ayo kita masuk. Meskipun hanya ada satu anak yang bisa diselamatkan pun, aku juga akan merasa lebih baik." Mata sang kapten petugas pemadam kebakaran itu memerah. "Perintah dari atas mengatakan agar kalian tetap berdiri di posisi kalian untuk menunggu perintah. Halangi semua orang tua anak-anak ini. Jangan biarkan mereka masuk dan mati." Para karyawan itu langsung marah. "Kapten, itu adalah selusin nyawa dan mereka semua masih anak-anak. Bagaimana bisa kau begitu tega?" Ketua pemadam kebakaran itu berkata dengan dingin, "Iya, kaptenmu ini adalah orang yang kejam dan tega. Jadi kapten kalian ini sudah menghalangi kalian semua untuk masuk dan dia sendiri juga tidak akan masuk." Para karyawan itu bertanya dengan heran, "Apa maksudmu?" Ketua pemadam kebakaran itu lalu mengenakan topinya dan berkata, "Apakah kalian masih tidak mengerti? Aku sudah berada di sini sejak tadi dan tidak masuk. Jika yang di atas bertanya kepadaku, kau tahu bagaimana aku harus menjawabnya?" Para karyawan itu langsung bergejolak perasaannya dan air mata mereka langsung mengalir. "Kapten, apakah kau ingin naik ke atas sendiri?" Ketua pemadam kebakaran itu menjawab dengan tanpa ekspresi, "Bangunan itu akan segera runtuh. Aku tidak bisa membiarkan kalian semua mati. Jika kalian ingin mati, maka biarkan aku. Kapten kalian ini yang mati lebih dulu. Semua orang menunggu di sini. Aku akan pergi ke toilet." Setelah berbicara, dia langsung berlari ke dalam gedung. Di dalam gedung, Alicia benar-benar telah tak sanggup lagi. Dia melihat hanya tinggal 10 meter dari lobi, tetapi dia sudah tak bisa bergerak selangkah pun. Nafasnya mulai tidak lancar karena sudah menghirup terlalu banyak partikel-partikel yang berbahaya, dan pandangannya mulai kabur. Dia merasa batas ketahanannya sudah habis. Detik berikutnya, kaki Alicia melemas dan dia terjatuh ke depan. Tetapi karena dia masih menggendong 2 bayi di tangannya sehingga tanpa sadar, dia berguling dan memeluk anak-anak itu dengan erat. Dia mendarat di lantai dengan bagian belakang tubuhnya di atas lantai dan bagian depan tubuhnya menghadap ke atas. "Kakak!" Beberapa anak yang lebih besar segera mengelilinginya. Alicia berkata dengan suara serak, "Kakak sudah tidak mampu berjalan lagi. Kau bantu aku menggendong kedua bayi ini dan berjalan maju sekitar 10 meter. Nanti di depan gerbang itu akan terlihat mama kalian yang sedang menunggu di luar." Beberapa anak itu menangis dan menggelengkan kepalanya.
Tidak, aku ingin kakak ikut dengan kami. Seorang anak bahkan meraih lengannya dan mencoba mengangkatnya untuk bangun. Tetapi karena mereka masih terlalu kecil dan tidak cukup tenaga, sehingga Alicia akhirnya terjatuh kembali. Lalu Alicia menggelengkan kepalanya dan dengan tak berdaya berkata, "Jangan buang-buang waktu. Kalian keluar dulu semua. Setelah sampai di luar, kalian baru minta para orang dewasa untuk menjemputku. Berjanjilah pada kakak, oke?" Anak-anak itu mengangguk dengan air mata yang berlinangan di wajah mereka, lalu menggendong kedua bayi itu dari tangan Alicia. Kemudian anak-anak itu berlarian bersama menuju depan gerbang dengan susah payah. Alicia menatap cemas kepada anak-anak itu dengan sisa-sisa tenaganya. Saat dia melihat bahwa anak-anak itu telah berlari keluar pintu dengan selamat, hatinya baru merasa lega. Dan pada saat yang sama, penglihatannya menjadi lebih kabur dan matanya tidak kuat lagi untuk bertahan, lalu terpejam secara perlahan. Dan sebelum Alicia benar-benar kehilangan kesadarannya, samar-samar dia melihat seorang pria yang mengenakan seragam petugas pemadam kebakaran itu sedang berjalan ke arahnya. "Nona, bisakah kau mendengarku? Bangunlah." Ketua pemadam kebakaran itu melihat Alicia yang tidak merespon, tetapi dia masih bernafas. Jadi dia segera membopong Alicia di punggungnya dan berlari keluar. Mereka telah berlatih sepanjang tahun sehingga tidak sulit bagi mereka untuk berlari dengan seseorang di punggung mereka. Dan tak butuh waktu lama baginya untuk keluar dari gedung dengan Alicia di punggungnya. Di luar gedung, para anak-anak itu telah bersatu kembali dengan orang tua mereka, dan tangisan mereka pun terdengar kembali. Saat si asisten melihat Alicia keluar, dia segera menghampirinya. Sambil menangis, si asisten bertanya, "Apa yang terjadi dengan Nona Sasa? Apakah dia masih hidup?" "Masih hidup. Air. Kami butuh air di sini." Setelah disibukkan dengan beberapa perawatan, kemudian Alicia dipakaikan masker oksigen dan bagian tubuhnya yang terbakar juga dirawat sementara. Pasien mengalami dehidrasi parah dan luka bakar dengan level yang berbeda-beda. Dia harus segera dikirim ke rumah sakit, kata si perawat itu. Lalu dia menginstruksikan 2 pegawai rumah sakit untuk meletakkan Alicia di tandu. Alicia hanya merasa ada suara di telinganya yang begitu kencang. Dia mengenyitkan keningnya dan dengan perlahan membuka matanya. Dia melihat awan putih dan langit yang biru di matanya. Alicia mengedipkan matanya 2 kali untuk memastikan bahwa dia tidak sedang bermimpi. Dia sudah keluar. Alicia segera melihat ke sekelilingnya. Tempat ini tidak jauh dari gedung bangunan itu. Lalu dengan cepat matanya mencari di antara semua orang, tetapi tidak menemukan sosok Dylan. Tetapi dia melihat semua orang mundur, termasuk dia yang sedang berada di atas tandu. Alicia segera bangun untuk duduk dan meraih seseorang untuk bertanya, "Mengapa semua orang mundur?" Pria itu tertegun sejenak lalu dengan gembira berkata, "Nona, kau sudah sadar? Saat aku membopongmu tadi, aku pikir kau sudah hampir kehabisan nafas. Apakah kau yang menyelamatkan anak-anak itu?" Alicia tidak menjawab pertanyaannya. Dia melompat dari tandu dan berkata dengan cemas, "Apakah kau yang menyelamatkan aku? Setelah aku keluar, apakah temanku juga ikut keluar? Orangnya tinggi, dia mengenakan kemeja dan jas." Pria itu langsung bertanya dengan heran, "Apakah masih ada orang di dalam gedung? Tempat ini akan runtuh dalam 1 menit.
Bangunan itu sudah miring. Jantung Alicia langsung berdegup kencang. Maksudmu, dia belum keluar? Dia langsung meraih keras si pria itu dan berkata, cepat, keluarkan dia. Dia sedang mencari anak yang tersesat tadi, dan dia masih ada di dalam. Saat Alicia berbicara tanpa terasa air matanya jatuh, ketika tim syuting mendengar ucapannya ini dengan terkejut mereka bertanya, apakah Tuan Muda Torres masih di dalam? Cepat pergi dan selamatkan dia. Yang di dalam itu Tuan Muda Torres, CEO dari Torres Corps. Jika sampai terjadi sesuatu padanya, kita semua akan celaka. Saat itu salah seorang karyawan Sebastian Corps berlari sambil menangis. Dia meraih lengan baju Alicia dan bertanya, mereka bilang kau membawa anak-anak itu keluar. Lalu bagaimana dengan anakku? Mengapa ketika semua anak sudah keluar, tetapi aku tidak dapat menemukan anakku? Lengan Alicia terluka dan saat wanita itu menariknya seperti ini, tiba-tiba dia merasakan sakit seperti luka robek. Dan dengan enggan dia berkata, putramu mungkin masih di dalam. Tadi dia ketakutan dengan ledakan itu, sehingga melarikan diri dari kami. Tetapi temanku sudah pergi mengejarnya. Wanita itu sama sekali tidak mendengarkan kata-kata di belakangnya. Dia langsung menarik dan mengguncang pakaian Alicia dengan ganas. Kau kembalikan anakku, kembalikan anakku. Si asisten segera melindungi Alicia dan berkata dengan kencang, Tante, tolong hati-hati. Nona Sasa sedang terluka. Aku tidak peduli. Perusahaan ini dikelola oleh keluarga mereka. Jika sampai terjadi sesuatu pada anakku, aku tidak akan melepaskanmu. Wanita itu menatap Alicia dengan kesal. Si ketua pemadam kebakaran itu tidak tahan lagi melihat wanita yang terus mengoceh itu. Dia lalu memanggil kedua anggotanya untuk datang dan menarik wanita yang membuat rusuh itu. Si asisten memandang Alicia dengan sedih, lalu dia meraih tangannya dan berkata, Nona Sasa, seharusnya kau tidak perlu berbaik hati menyelamatkan anak-anak itu. Sekarang, karena kau tidak membawa anaknya keluar, dia malah menyalahkanmu. Benar-benar tidak masuk akal. Asisten itu merasa tidak tega terhadap Alicia. Kau sudah berusaha sekuat tenaga untuk membawa anak-anak itu keluar, tetapi tak ada satupun dari mereka yang datang untuk mengucapkan terima kasih. Dan wanita itu malah masih memakimu. Bagaimana dengan luka di tanganmu? Apakah baik-baik saja? Alicia menggelengkan kepalanya dengan ringan, tak ada penyesalan di dalam matanya. Dia tidak mempedulikan wanita yang memakinya tadi. Dengan ekspresi datar dia berkata, aku menyelamatkan anak-anak itu bukan untuk mendapatkan ucapan terima kasih dari orang tua mereka. Jika aku dihadapkan dengan situasi yang sama seperti tadi, aku juga masih akan tetap menyelamatkan mereka.